Silakan duduk jemaat terkasihan Tuhan. Terima kasih Bapak Budianto Totong, Ibu Alian yang sudah memberi kesempatan untuk melayani. Terima kasih Pak Michael, Pastor Gama yang juga bersama-sama telah memberikan kesempatan dalam pelayanan ini. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Pak Felix minta bantu ya, yang terakhir yang saya kirim ya, bahan ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayakah kita bahwa Tuhan suka memberi kesempatan yang kedua? Yang percaya belum lambaikan tangan? Percaya gak? Saudara percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya punya adalah Tuhan yang bukan hanya memberi kesempatan kedua, tapi Tuhan yang suka memberi bahkan kesempatan ketiga. Dia Tuhan dari kesempatan kelima. Dia adalah Tuhan dari kesempatan kesekian. Amin. Karena kalau bukan kesempatan Tuhan, tidak ada satupun dari kita bisa ada di tempat ini. Betul? Iya. Pak Felix ada pointer gak? Kalau ada biar saya operasikan dari sini. Ya, minta tolong ya, maaf. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama. Yunus pasal 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Saya ajak kita perkatakan, ya, karena kita percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap perkataan. Terima kasih Pak. 1, 2, 3. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ini adalah percakapan Yunus dengan orang-orang yang di perahu, di mana kalau kita lihat latar belakangnya, Yunus itu ketika dibuang undi ketahuan bahwa dialah orangnya yang mengakibatkan badai yang hebat dan topan yang besar yang melanda kapal tersebut. Nah, mengapa Yunus sampai ada di kapal? Kita tahu bahwa Yunus adalah nabi Tuhan yang dimana fungsi seorang nabi menyampaikan apa yang dari atas kepada yang di bawah. Apa yang Tuhan katakan dia katakan. Apa yang dari Tuhan dia sampaikan. Kalau dia menyampaikannya bukan dari Tuhan itu disebut nabi apa? Palsu. Seorang imam menyampaikan apa yang daripada umat kepada yang di atas. Jadi nabi arahnya dari atas ke bawah, imam dari bawah dinaikkan kepada yang di atas. Demikian polanya. Nah berarti seharusnya Yunus melakukan apa yang Tuhan minta sama dia. Kita tahu dalam kisah Yunus dia melarikan diri. Sama Yunus, kamu ke Niniwe. Enggak mau Tuhan. Kenapa Yunus tidak mau? Karena bagi Yunus Niniwe adalah ibu kota dari negara yang menyerang negara dia. Jadi dia nggak mau pergi. Saudara, Yunus bukan taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan minta. Tetapi Yunus melakukan apa yang dia mau lakukan. Saya menemukan hal ini di status WA seseorang. Anak rohani saya, cukup lama kami gak ketemu. Suatu hari saya lihat statusnya, saya telepon dia. Halo, Boksu, dia panggil saya Boksu. Apa kabar? Tumben Boksu lama gak ketemu, gak telepon, ini telepon. Saya bilang, status WA kamu itu salah. Turunin tuh, jangan pasang. Ibu-ibu tahu ya, kalau pagi-pagi kan ya dia juga sama, dia dapat yang bagus dia pasang jadi status WA. Kalau ibu-ibu kan biasa kirimnya bunga di pot, terus taruh di atas sepeda, sepedanya nyender ke dinding yang putih, terus ada kata-kata di atas. Kalau bapak-bapak kirimnya secangkir kopi ada uap keluar, terus ada kata-katanya, kan begitu. Nah ini biasa dia dapat status WA dia pasang. Saya masih ingat banget gambarnya begini gayanya. Dan orang itu jarinya begini. Terus di sini ada kata-kata. Apa yang kamu suka, Tuhan suka. Apa yang kamu mau, Tuhan mau. Saya bilang, di dalam kekristenan, kita nggak kenal hal itu. Bahwa kita dalam kekristenan, kita mengenal apa yang Tuhan suka, aku suka. Apa yang Tuhan mau, aku mau. Bukan apa yang kamu suka, Tuhan suka. Apa yang kamu mau, Tuhan mau. Karena konsep itu adalah konsep
antroposentris. Di sekolah kita belajar antropologi, masih ingat ya? Antropos itu manusia, logi itu ilmu tentang manusia. Kalau antroposentris berarti manusia yang jadi pusat, sentris pusat. Kalau manusia jadi pusat, maka apa yang kamu mau Tuhan mau, apa yang kamu suka Tuhan suka. Itu disebut apa? Antroposentris. Tapi kalau teosentris, Tuhan yang jadi pusat, apa yang Tuhan suka aku suka. Apa yang Tuhan mau aku mau. Bahkan ketika aku gak suka lakukan itu. Tapi ini sesuai firman, aku harus lakukan. Ketika yang aku kehendaki, aku mau lakukan. Tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Seperti Taman Getsemani, Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Itu konsep. Nah jadi, kalau ada status WA berkata, apa yang kamu suka Tuhan suka. Apa yang kamu mau Tuhan mau. Itu teosentris atau antroposentris? Hah? Antroposentris. Soal kekristenan harusnya bahwa sekalipun aku gak suka. Sekalipun aku gak mau Tuhan. Saudara Yunus gak mau, tapi Tuhan mau dia pergi. Berarti harusnya dia pergi, tapi Yunus gak mau. Berarti Yunus apa? Berpusat pada diri. Nah saudara ketika dia pergi, dia merasa ada punya uang dong. Saya bisa beli tiket kemanapun saya bisa lakukan. Saya punya uang. Dia beli, dia pergi. Saudara di dalam catatan yang saya baca. Dikatakan dia mau pergi jauh dari hadirat Tuhan. Padahal kita tahu ya. Aku dapat pergi. Boleh lanjut sama-sama nyanyi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Bumi. Oke, stop. Karena kalau saya lanjutin nanti saya mau lamar jadi WL. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam catatan di Yunus karena dia mau pergi dari hadirat Tuhan. Mana bisa pergi dari hadirat Tuhan. So kalau Tuhan mau tangkap kita. Mau sembunyi dimanapun Tuhan bisa tahu. Engkau ada. Mau pergi kemanapun Tuhan bisa tangkap hidupmu. Saudara naiklah dia ke kapal. Dan ketika di kapal itu turunlah angin dahsyat dan badai. Saudara bagi saya badai, gelombang dahsyat yang menghantam kapal itu ada cara Tuhan mendapat perhatian Yunus. Perhatiin panggilanmu. Ya Yunus, ingat loh, kamu tuh nabi Tuhan. Kadang-kadang badai, persoalan yang diizinkan Tuhan untuk kita. Kalau kita mau diam, tanya sama Tuhan. So kita bisa melihat bahwa itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita akan panggilan kita kembali. Ada banyak anak Tuhan ketika ada badai, kenapa Tuhan? Jangan salahkan orang lain, introspeksi diri dulu. Betul? Ini Tuhan bisa bicara kepada kita. Ada orang tanya sama saya, Boksu, dari mana kita tahu kita dipanggil menjadi hamba Tuhan full? Saya bilang ada 3. Pertama, kalau engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan full time, engkau gak mau, kamu lihat deh. Kamu kerjakan apapun bisa berhasil, tapi hatimu gak ada damai sejahtera. Yang kedua, kalau Tuhan panggil engkau dengan tanda yang pertama, belum engkau mau, engkau gak peka, tetap engkau nolak. Bisa jadi engkau kerja semua hal berjalan gagal semuanya. Apapun yang dilakukan, mau jual bakmi, baru hari pertama dorong bakmi keluar, gerobakmu diangkat Satpol PP. Oh kita udah punya ilmu yang tinggi, kita udah hebat, kita pinter masak, kita tahu ini. Bisnis apapun gagal. Udah balik lagi ke Tuhan. Oh gitu ya Boksu. Nah yang ketiga, jangan sampai terjadi. Tuhan panggil kamu menjadi hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Di tanda pertama gak ada damai sejahtera, berhasil semua tapi gak ada damai sejahtera. Yang kedua, apapun yang kerjakan gagal. Tetap gak sadar. Yang ketiga, kamu dipukul,
disentil sama Tuhan. Ada satu hamba Tuhan di Malang, di umurnya yang muda, dia tahu dia udah pernah menyerahkan diri di dalam kebaktian, kebangunan rohani. Tapi dia gak mau. Dia lihat masih banyak tanggungan, mamanya seorang janda, saudara-saudaranya masih banyak, dan dia tulang punggung keluarga. Saudara, apa yang terjadi? 6 bulan dia terbaring sakit. Dia udah MRI, udah semua dokter udah obatin. Sampai terakhir dokter datang seminggu 3 kali ke rumah suntik dia untuk tidak merasakan sakit itu. Bukan menyembuhkan, untuk tidak merasakan sakit itu. Gak bisa jalan, kayak orang lumpuh. Pada saat dia sadari bahwa dia telah dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dia bilang, Tuhan, ini aku menyerah. Aku siap mau jadi hamba Tuhan, aku serahkan hidup kepada Tuhan. 6 bulan terbaring. Setelah sore itu dia doa kemudian. Demikian, besok pagi turun lancang bisa jalan. Dokter sampai kaget. Loh, kamu ke dokter mana minum obat? Enggak. Dokternya siapa? Dia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Saudara, Tuhan turunkan badai. Tuhan turunkan angin. Yunus, kamu loh, ingat nih. Saudara, akhirnya ketika para pelaut di dalam kapal itu membuang semua barang, nggak berhasil, tetap nggak reda. Mereka buang umbi kedapatan Yunus. Dan Yunus memberi solusi apa? Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara, ketika Yunus menjawab seperti ini, sebelumnya jawaban dia pada waktu dibuang undi, ini yang dia katakan. Kita baca sama-sama ya. Ayat 9 aja, nggak sampai ayat 16, ayat 9 aja. 1, 2, 3. Sahutnya kepada mereka, seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan, oke stop sampai ini. Akulah seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Pertanyaannya, orang takut akan Tuhan, ini jawabannya takut Tuhan kan? Akan melarikan diri dari Tuhan gak? Kontradiksi gak jawabannya? So aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia kasih tahu loh ke orang-orang yang belum percaya Tuhan. Waduh, pengakuan statement of faith-nya luar biasa. Saudara, pikiran, pengakuan, doktrin, bisa hebat. Tetapi beda dengan perbuatan. Ini kan sama orang, saudara, waktu dia bilang aku orang Ibrani, berarti dia kuasai Zabur, dia kuasai Taurat. Saudara, dia orang Ibrani, aku takut akan Allah. Seberapa banyak yang berkata mungkin aku orang Kristen. Kan bisa begitu kan? Tapi aku tembak ajudanku, sudah itu CCTV aku hilangin. Kan gak ada bedanya kan? Aku orang Kristen. Tapi ditendang orang yang ada, dianiaya sampai masuk rumah sakit, masuk ICU. Seberapa banyak terjadi pernyataan seperti Yunus ini. Aku orang Ibrani, aku takut Tuhan. Loh, dia lagi jawab begitu, dia lagi lari dari Tuhan kok. Makanya kekristenan bukan hanya KTP, bukan identitas. Kekristenan bukan hanya pengakuan. Kekristenan itu ada kelakuan juga. Amin. Kekristenan itu bukan pengetahuan, tetapi juga perbuatan. Yunus dengan bangga berkata, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan proses dia. Kalau saya membaca kitab Yunus, Yunus hanya 4 pasal, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Di pasal 1, kita melihat Yunus lari dari Tuhan. Di pasal 2, Yunus berlari kembali kepada Tuhan. Nah, di pasal 3 yang luar biasa, dia berlari bersama Tuhan. Apa beda? Berlari kembali kepada Tuhan dengan berlari bersama Tuhan. Apa bedanya? Ini kan banyak ibu-ibu yang habis minggu, siapa yang ke mall? Kalau ke mall, ini bedanya ya. Kalau ke mall untuk istri, dengan ke mall bersama istri. Kalau yang untuk istri begini, dia masuk ke mall, udah parkir, ada yang, berapa lama mah? Enggak, oh ya udah, aku tunggu di mobil aja. Kalau udah selesai, pokoknya di sini parkirannya, lu ke sini. Nah itu pergi ke mall untuk istri.
Atau masuk ke mall sama istri, dia cari tempat terus bilang, aku duduk sini ya, restoran ini. Jalan aja, pokoknya udah selesai, kamu balik ke sini. Aku sih, nah itu pergi ke mall untuk istri. Tapi kalau ke mall bersama istri, istrinya masuk ke satu toko, dia ikut. Dia berjalan bersama, istrinya pergi ke restoran makan, dia ikut sama-sama. Ibu-ibu mau tanya, mau suami-suami yang pergi ke mall untuk istri atau suami ke mall bersama istri? Yang untuk istri coba angkat tangan. Nggak ada loh ya kan. Yang istri bilang, aku mau suamiku ke mall bersama istri. Coba angkat tangan. Saya tahu nggak ada yang angkat tangan. Karena begitu. Karena wanita-wanita Battle Indonesia di GBI Wisma KR adalah istri-istri yang penting kartu kredit suami ikut gua aja. Saudara, Tuhan gak mau kita hanya melayani untuk Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya kembali kepada Tuhan. Seorang anak yang hilang itu, dia bukan hanya kembali kepada papanya, tapi dia harus mulai bersama dengan bapaknya. Bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Itu yang penting. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya coba melihat ketika Yunus berkata, karena akulah badai ini terjadi. Di dalam versi bahasa Indonesia itu, Alkitab kita itu ada beberapa terjemahan. Sekarang ada TB2, terjemahan baru 2. Yang terbaru ya, Alkitab bahasa Indonesia itu udah keluar yang terbaru TB2. Ada yang namanya VMD versi mudah dibaca. Ada yang namanya AYT, ayat yang terbuka. Ada namanya BIS, BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kayak bahasa Inggris, ada versi New King James Version atau NIV dan beberapa terjemahan lain. Nah, saya coba lihat 4 terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kalimat dia berkata, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yang pertama, aku tahu badai besar ini terjadi karena aku. Yang kedua, aku tahu bahwa aku telah bersalah. Ini pengakuan. Dia mulai sadar. Jadi di kalimat ini, kalau di terjemahan yang Alkitab kita biasa baca, kita nggak dapat nih kata ini. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan, aku telah bersalah. Terjemahan yang ketiga saya baca, dikatakan, aku tahu bahwa akulah yang telah menyebabkan. Jadi dia penyebabnya. Nah, yang terjemahan keempat hampir mirip. Aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan badai yang dahsyat ini menimpa kalian. Ini pengakuan Yunus. Di dalam pengakuan ini, Yunus susah sampai satu titik, dia yang bersalah. Dia yang harusnya dihukum. Saudara, apa yang terjadi? Maka di pasal 1 ayat 17 kalau kita lanjut. Boleh cuma saja yang baca. 1, 2, 3. Ya. Saudara, begitu. Waktu Yunus berkata, ya, di ayat yang sebelumnya kita lihatlah. Iya kan? Angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut. Coba kita diskusi, pikirkan begini. Saudara, kemungkinan hidup lebih besar atau kemungkinan mati ketika dilempar ke laut? Mati. Pertama, sehebat apapun Yunus berenang, waktu dilempar ke laut, kalau badai belum berhenti, gelombang tetap jalan, bisa kelelahan. Renang hebat apapun ketika kelelahan, bahaya. Kedua, ketika dia dilempar ke laut, laut udah tenang, tapi kapal udah pergi, bisa mati kedinginan. Ya kan? Seperti film Titanic yang kita lihat, oh orang bisa mati kedinginan. Yang ketiga, waktu dilempar ke laut, bisa terjadi. Badai udah tenang, laut tidak bergelora, dia tidak kedinginan. Tapi bisa terjadi, ikan buas yang bisa menggigit itu datang menyerang. Bisa nggak? Bisa. Berarti kemungkinan meninggal, mati lebih besar dibanding kemungkinan hidup. Jadi kenapa Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam laut? Tentu ada perasaan malu di hadapan orang-orang yang belum percaya, ketahuan betapa dia adalah seorang Ibrani yang lari dari hadapan Tuhan. Bisa jadi yang kedua adalah bahwa dia tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan, udah berapa lagi hidup. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi, apakah dia benar-benar tidak mau ke Niniwe sampai sedemikian.
Apakah dia mau mengambil tanggung jawab dari kesalahan dia sehingga dia bilang, udah lebih baik kalau gitu aku mati aja deh. Tapi yang jelas, Yunus yang menyerah terhadap dirinya sendiri. Di dalam ayat ini kita melihat Tuhan tidak menyerah terhadap hidupnya Yunus. Amin, boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. So Yunus sudah menyerah. Mungkin Yunus sudah merasa bahwa dia gagal. Yunus merasa dia nggak pantas. Yunus merasa nggak ada harapan lagi. So sama seperti hari ini ketika saya merenungkan tentang Pentakosta. Saudara, Petrus bukanlah orang yang layak untuk bisa berdiri di hadapan orang-orang dan dipakai oleh Tuhan. Tapi itu cara Tuhan memberi kesempatan kedua. Tema khotbah hari ini bicara tentang Tuhan suka memberi kesempatan kedua, second chance. Seharusnya Yunus mati. Kemungkinan mati lebih besar dibanding hidup. Yunus sudah menyerah dengan kehidupan dan dirinya. Tapi lihat Tuhan yang saudara saya punya. Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap hidup engkau dan hidup saya. Amin. Orang tua tidak bisa menyerah. Orang tua bilang, kenapa aku punya anak seperti ini? Tuhan, kenapa rumah tanggaku seperti ini? Pasangan kita mungkin bisa menyerah dengan kesalahan kita. Suami kita menyerah dengan bawelnya kita di rumah. Lebih baik tinggal di soto rumah, dia bilang. Istri kita bisa menyerah dengan kelakuan kita. Bahkan anak kita bisa menyerah terhadap diri kita. Tapi saya mau berkata, Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Amin. Boleh sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Inilah yang saya namakan kesempatan kedua. So dari mana kita bisa melihat? Lihat ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Guru seminggu perhatiin ya. Di sini nggak bilang ikan paus. Di sini tulisan ikan Nah saya nggak ngerti gimana seminggu bisa jadinya ikan paus. Mungkin karena paus itu besar kan begitu kan ya. Tapi ingat ya, kita nggak bilang ikan paus ya, ikan besar. Saya coba melihat apa arti atas penentuan Tuhan. Karena di ayat ini dikatakan, maka atas penentuan Tuhan. Mari kita lihat. Penentuan Tuhan itu artinya apa? Dalam 4 terjemahan saya melihat, penentuan itu berarti Tuhan mengutus seekor ikan besar. Penentuan itu berarti Tuhan memilih seekor ikan besar. Tuhan menetapkan seekor ikan besar. Tuhan mendatangkan seekor ikan besar. Wow saudara, betapa saya terkagum melihat Tuhan mengutus, Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, Tuhan mendatangkan. Memang cara kerja Tuhan itu ajaib. Gak mampu kita mengerti dalam pikiran kita. So gini, dari seluruh ciptaan Tuhan, manusia yang paling tinggi derajatnya. Salah satu yang dimiliki manusia tidak dimiliki binatang adalah manusia punya otak, punya akal budi. Binatang gak punya. Betul gak? Tapi lihat, ketika Bileam salah jalan, Tuhan pakai binatang. Apa binatangnya dipakai untuk memperingatkan Bileam? Keledai. Betul? Bileam manusia. Bahkan levelnya Nabi Tuhan. Yang dipakai Tuhan binatang. Binatang apa? Tidak punya akal budi. Mengingatkan yang punya otak. Betul kan? Saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus, Tuhan pakai seekor binatang. Mengingatkan Petrus. Pakai apa? Ayam itu apa? Binatang. Binatang. Yang tidak punya otak. Ngingetin yang punya otak. Yunus. Mati. Yunus. Ya. Ketika lari dari panggilan Tuhan. Dilempar ke dalam laut. Tuhan tentukan seekor, pilih seekor ikan, tetapkan, datangkan seekor ikan. Dan lihat apa yang terjadi. Di dalam perut ikan, akhirnya Yunus merenungkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah saya melihat betapa kemurahan Tuhan ini luar biasa. Saudara, Tuhan yang tentukan. Bisa gak sih, saudara, kita lihat. Waktu Tuhan datangkan seekor ikan dikatakan, ya atas penentuan Tuhan datang. Yunus tinggal 3 hari 3 malam lamanya di perut ikan. Di dalam perut ikan itu nggak ada samator loh, tabung oksigen. Di dalam perut ikan nggak ada LED lampu. Di perut ikan Yunus belum ada persiapan bawa masker seperti kita di gereja. Waduh amisnya saya nggak tahu deh. Betul kan ya? Tapi
Tuhan bisa kirim ikan itu persis tepat waktunya. Dipeliharakan di perut ikan 3 hari persis Tuhan tahu. Tuhan atur semua. Tuhan baik gak Bapak Ibu? Ya. Lo orang yang melarikan diri dari Tuhan kok biarin aja. Kalau manusia lebih kepada penghakiman. Tetapi Tuhan lebih kepada pengampunan. Saudara, Yunus gak layak diampuni. Saudara, kalau mau bicara di hukum, ya boleh. Thank you Pak Joni. Kalau mau bicara di hukum, Niniwe lebih layak dihukum atau Yunus dihukum? Bapak Ibu jangan tegang dong, apalagi hamba Tuhan sendiri di dalam. Saudara senyum, kalau tegang saya jadi tegang jadinya kan. Hah? Yang lebih layak dihukum mana? Niniwe yang layak dihukum atau Yunus lebih layak dihukum? Saudara, Yunus lebih layak dihukum. Saudara, orang yang tahu hukum, melanggar hukum lebih layak dihukum. Coba sama-sama katakan 1, 2, 3. Yunus kan nabi Tuhan. Tugas nabi Tuhan. Ini kenapa ini kok dia kedinginan? Yunus kan hukum Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia katakan harusnya. Apa yang Tuhan minta dia lakukan. Kan anyway, firman Tuhan bilang kok mereka aja gak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri. Mereka gak kenal Tuhan kok. Yunus diutus untuk memberitakan kesempatan pertobatan. Yunus bilang enggak, mereka harusnya dihukum. Mereka gak layak hidup. Permisi tanya, yang sebenarnya layak dihukum siapa? Niniwe apa Yunus? Yunus layak dihukum. Kenapa? Orang dia tahu hukum, dia tahu Tuhan, justru dia melanggar. Dia lebih layak. Nah kadang-kadang hati-hati. Firman Tuhan kan ngajarkan itu. Penghakiman itu milik Tuhan. Amin. Jangan ambil bagian yang daripada Tuhan. Sungguh, ini harusnya dihukum. Mereka gak benar. Mereka gak taat Tuhan. Tuhan bilang, kalau Tuhan ngomong, Yunus, mereka yang gak taat atau lu yang gak taat? Tuhan. Mereka gak sungguh-sungguh layani Tuhan. Tuhan bilang, loh kamu sekarang layanin siapa? Saya panggil kamu. Kamu gak pergi? Jadi perhatiin. Orang yang menghakimi kadang jatuh dalam penghakiman sendiri. Terhadap diri sendiri. Yunus. Kalau kita lihat ini. Apa? Tuhan bermurah hati. Tuhan tentukan, Tuhan kirim, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dan datangkan seekor ikan. Ikannya persis lagi. Ikannya pakai cara nelen. Coba kalau ikan yang Tuhan kirim, gigit dikit, coba dikit dagingnya Yunus. Krek gitu, aduh. Saudara kalau yang terkasih yang Tuhan, maka saya lihat, wow betapa baiknya Tuhan. Nah kita lihat ini. Yunus pasal 2 ayat 9-10. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Stop dulu di sini. Saya melihat bahwa waktu Yunus katakan ini, ayat 10 kan bilang begini. Setelah dia doa di perut ikan, dengan ucapan syukur kupersembahkan korban. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Permisi tanya, waktu Yunus doa ayat 9, Yunus tahu gak dia akan keluar dari perut ikan? Gak tahu kan? Yunus tahu gak bahwa dia pasti hidup bisa keluar dari ikan? Gak tahu. Yunus tahu gak dia akan hidup atau gak tahu. Yunus tahu gak 3 hari dia akan keluar? Gak tahu Bapak Ibu. Tapi yang dia doa apa? Mengucap syukur. Lu bayangin orang gak tahu hidup atau mati. Tapi dia doa naikkan ucapan syukur. Dahsyat gak salah? Tuhan mulai proses dia. Proses ini gak gampang ya. Di perut ikan 3 hari, 3 malam, amis, gelap. Waduh, saudara percaya kondisinya amis, gelap, bau. Percaya gak? Gak percaya? Saudara coba deh. Masuk ke perut ikan. Kalau makan hipiau seneng. Perut ikan, waduh di perut ikan tunggu dulu. Saudara, di sini dikatakan apa? Dia berdoa sama Tuhan. Dan yang dia doa kenapa? Dia gak pernah tahu dia akan selamat apa enggak. Dia keluar selamat apa enggak. Tapi dia mengucap syukur. Nah ini, yuk kekuatan hidup bersyukur. Apa beda ya ucapan syukur ya. Apa perbedaan antara mengucap syukur sebelum doa dijawab dengan mengucap syukur setelah doa dijawab? Ayo siapa yang bisa jawab? Gak usah tegang ya. Anggap aja kayak cool hebat. Gitu. Apa bedanya? Soalnya gini. Kita masuk rumah baru ngundang orang ucapan syukur. Saya mau tanya, orang dunia masuk rumah baru bikin ucapan syukur? Dibikin juga. Ya kan? Wah naik pangkat, kumpul, makan-makan ucapan syukur.
Oh, karena anak Tuhan. Enggak, orang dunia naik pangkat juga bikin ucapan syukur. Betul? Dapat pernikahan, bikin ucapan syukur, masuk ruko baru, sama kok. Lalu apa beda kita anak Tuhan dengan orang dunia? Nah, saudara, ketika saya merenungkan hal ini, perbedaan antara rasa syukur sebelum doa dijawab dan rasa syukur setelah dijawab, doa dijawab adalah, kalau kita mengucap syukur setelah doa dijawab, itu biasa, itu rasa syukur. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan sebelum doa dijawab, itu namanya, boleh katakan sama-sama? Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Ini yang Tuhan mau. Ini gini, Pak Michael kan tahu saya orang Bangka. Ya kan? Tahu lah, Pak Michael juga orang Bangka. Saudara kalau mau tahu hawa-hawa orang Bangka, lewat aja udah kedengaran kok dari ngomongnya. Satu, soalnya kenceng. Bicaranya agak ngotot, kan begitu kan ya. Jadi kayak orang berantem, enggak padahal seru ngomongnya, bangkangin kan begitu. Terus Pak Michael bilang, Pak Fu, khotbah ya? Saya lihat jadwalnya Pak Fu hari ini. Iya. Terus 2 hari yang sebelumnya, sebelum hari Minggu, Pak Michael bilang, Pak Fu, habis khotbah sore ada acara nggak? Nggak ada. Kita makan sup ikan ya. Dia tahu. Pak Michael bilang, Pak Fu, kita orang Bangka pinggir pantai makan ikan, demen ikan. Kalau makan martabak biasa. Makan pempek, Bangka itu makannya pempek, martabak, apalagi bakmi, kan begitu kan ya? Itu. Wah, sup ikan, oke. Pada waktu Pak Michael bilang, Pak Bu kita makan sup ikan ya. Waktu saya terima, iya saya khotbah bener. Sore makan sup ikan, dia bilang, saya jawab, oke Pak Michael, terima kasih sup ikannya. Saya mau tanya, saya udah makan sup ikannya belum? Tapi saya udah terima kasih belum? Belum makan udah terima kasih loh. Hari Sabtu malam Minggu dia ingetin, Pak Bu besok kan khotbah ya, jangan lupa loh. Sore ya kita ketemu ya. Karena siangnya saya kumpul sama anak-anak. Begitu kan ya. Sore kita kumpul makan sup ikan. Gue ketemu nih sup ikan yang enak. Bilang, iya Pak Michael. Ini malam Minggu nih. Waktu dia ingetin. Iya Pak Michael. Siap. Thank you ya Pak Michael. Sin Mung Toto. Saya bilangnya begitu lagi. Coba ngomong Sin Mung Toto. Nah apa itu Sin Mung Toto? Tanya ke Vera. Saudara Sin Mung Toto kayak ngomong gitu kan. Nah saya udah makan belum sup ikannya? Tapi udah terima kasih kan? Datang ke gereja tadi pagi Pak Michael. Ketemu, salaman langsung. Yuk ke ruangan saya Pak. Lu tahu gak sup ikannya? Enak loh. Nanti ini yang kita mau coba gini-gini. Terus saya tunggu dulu. Iya. Thank you Pak Michael. Waduh mantep nih. Seru nih wakil gembala begini kan demen kan ya. Punya wakil gembala gini seru gak? Seru kan ya? Oke Sinmo gak bilang gitu kan ya. Udah makan belum sup ikannya? Belum. Udah berapa kali ucapan terima kasih? 3. Selesai ibadah. Pak Michael bilang, tunggu. Ada jemaat mau ngobrol. Ya, nanti saya mau bilang tempatnya, saya mau share log, nanti saya share log. Ya udah layanin dulu aja, kamu sibuk gak apa-apa, saya bilang. Terus saya tepuk. Sinmung ya, makasih ya. Alamatnya, terima kasih sop ikannya, nanti ketemu sore. Berapa kali terima kasih? Keempat, udah makan belum? Kalau Pak Michael sampai lupa sop ikannya. Saya mau tanya, kebangetan gak? Kalau sampai lupa kebangetan gak? Saudara, ingat Tuhan yang engkau punya dan saya punya. Tuhan yang tidak pernah mengingkar janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Pak Michael tadi bercanda ya sepikan ya. Kalau dianggap beneran juga boleh. Saudara, Tuhan gak pernah lupa janjinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu yuk mari kita bersama-sama melihat. Izinkan beberapa menit saya minta waktu lagi. 3-5 menit bahwa mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan setelah doa dijawab. Sebelum doa dijawab kita mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Itu iman kita. Saudara, kalau sampai hari ini kita masih hidup. Saya percaya misi panggilan Tuhan masih ada di depan mata kita. Tidak peduli yang telah terjadi di masa lalu. Tuhan mau mengajar kita melalui doa ucapan syukur Yunus di perut ikan. Gak peduli. Saudara, Tuhan gak peduli masa lalumu seperti apa. Engkau narkoba, engkau bekas penjara, engkau kehidupan seperti apapun. Engkau persoalan apapun. Yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu adalah Tuhan punya rencana yang lebih besar atas engkau dan kehidupanmu. Seperti Petrus. Masa lalunya dia orang menyangkal Tuhan. Tapi di hari Pentakosta Tuhan pakai hidupnya. Amin. Tuhan gak peduli masa lalumu seperti apa.
Saudara, manusia melihat kegagalanmu di masa lalu. Tuhan melihat potensi, engkau bisa menjadi seperti apa. Itu cara Tuhan melihat. Ketika Gideon berkata, Tuhan aku gak sanggup, aku dari suku kecil Benyamin, aku orang gak bisa apa-apa. Tuhan, dia mempertontonkan ke Tuhan kelemahannya. Tapi Tuhan melihat potensi, dia sanggup menjadi apa ke depannya. Dan Tuhan bilang, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Belum perang kok, belum masuk ke medan perang. Belum bawa 300 pasukan. Dan bahkan dia mengaku dia lemah. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau pahlawan gagah perkasa. Kenapa Tuhan bilang demikian? Karena Tuhan melihat potensinya. Dia bisa jadi apa di depannya. Bukan apa yang telah dia lakukan di masa lalunya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Ya. Saudara, izinkan saya membagikan kesaksian bagaimana cara Tuhan memakai seseorang. Bapak ini umur berapa ya Bu Luis ya kira-kira? Pak, ini Pak Sudarjo. Ini orang dari seberang. Ketika di sebuah acara yang disebut Temu Kangen, sebenarnya acara itu adalah acara penginjilan. Saudara, hatinya tidak tahan. Dia duduk meja paling belakang di restoran di Utawang. Dan dia titip pesan ke satu orang, datang ke saya. Saya mau percaya Yesus, bisa doakan saya. Lalu mendengar seperti itu, saya langsung ke belakang dan kita berdoa. Dan ini doa menuntun dia percaya Yesus. Saudara, setelah dia percaya Yesus, dia dibaptis. Saudara, setelah dia dibaptis, ini di rumah Pak Totong, ya. Saudara, dia ke gereja. Saudara lihat kursi ini masih tahu dong, ini kursi gereja mudah kita kan. Dia datang ke gereja, dia belum percaya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang di depan mata Tuhan sedang sediakan bagi gereja kita. Kita tidak akan menempatin gedung ini ke depannya. Kita akan ada di satu tempat yang dinamanya daerah Kencana, gedung Kencana ya di sana. Saudara, gereja kita yang kita sedang doakan bersama dengan branding yang baru. Jakarta Family Church. Nanti tunggu pengumuman resmi ya. Ini yang saya dengar ya. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencari gambar-gambar ini. Saudara, saya dengar kata agama kita perlu ya, bahkan kita pakai konsultan untuk branding. Saudara, saya tahu waktu saya melihat pertobatan Pak Sudarjo, yang saya ingat adalah semua ada rangkaian kebaikan Tuhan. So kolam renang ini minggu yang lalu, kolam baptisan ya sebutannya ya. Mungkin orang lebih kenal kolam baptisan. Minggu yang lalu jam 4 sore saya ketemu satu bapak di salah satu gereja Jakarta Barat. Saya pelayanan di gereja tersebut biasa jam 4 dan jam 6 sore. Ketika saya datang dibawa ke satu ruangan, terus dilayani orang itu namanya Pak Iwan. Dan dia bertanya, Bapak pelayanan di gereja mana? Saya bilang, saya di GBI Wisma AKR. Saudara, mereka nggak tahu. Dan ditanya, siapa gembalanya? Saya bilang, Pak Totong. So langsung, oh mitra 10 ya. Pak, dia langsung cerita. Saya ngajarin anak saya. Bagaimana orang kaya mau rumahnya dikotori. Kami suami istri, waktu itu anak saya baptis di sana. Oh dia cerita. So waktu saya dengar itu, saya ingat kalimat Gama waktu sharing ke kita. Kalau nggak salah minggu lalu waktu kumpul dia bilang, ini kita branding nih Jakarta Family Church nanti gini. So hari itu saya dengar yang namanya branding saudara. So bayangkan saudara, saya bilang GBI Wisma AKR nggak tahu saudara. Oh, tapi bilang Pak Totong, oh langsung tahu. Ya, saudara, lalu dia bilang gini, saudara saya ngajarin anak saya. Lu lihat, kita waktu itu pakai kamar mandi. Kamar mandi pribadinya dikasih untuk ganti baju Pak. Ke orang kaya kan, dan saya lebih heran lagi. Dianya bukan pindah dari situ, dia tetap tinggal di situ. Kan ada orang kaya, ya udah nih dipakai tapi saya nggak mau di sini. Siapa yang mau rumah dikotorin? Tapi dia mau. Nggak selesai di dia. Saya pikir ini kebetulan cerita begini. Jam 6 selesai ibadah khotbah, masuk ruangan lagi, tunggu jam 6. Datang ganti yang melayani saya. Ini Pak Iwan, ini namanya Pak Daniel. Tanyanya sama. Pelayanan di gereja mana? Di mana Pak? Kebun Jeruk, GBI Wisma AKR. Oh, siapa gembalanya? Pak Totong. Oh, wah, itu kalau saya nggak salah dengar, itu yang kolam baptisnya Pak. Itu boleh dipakai semua gereja untuk baptis. Saudara, ketika saya melayani Bapak ini waktu siaran khotbah ini, baru saya melihat sebuah perbuatan yang sederhana, yang kita kalau mau melayani Tuhan, jangan cari yang, saya mau melayani kalau saya jadi pendeta besar, saya pintar khotbah, saya ini enggak. Siapin kolam baptisan aja. Terbukti, minggu lalu persis jam 4 sore dan jam 6 saya mendengar bagaimana orang memuliakan Tuhan dengan perkataannya atas sebuah fasilitas yang diberikan. Jadi gak harus jadi pendeta full time.
Nggak harus jadi orang lain. Layani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara, gereja kita yang akan kita pindah, tentu kita harus branding, kerja keras lagi. Dari Wisma AKR berubah jadi Kencana. Tapi Tuhan telah memberikan banyak hal. Salah satu adalah seperti yang kita tahu, yang saya ceritakan tadi. Saudara, tahukah kita bahwa ke depan ini, bahwa dunia akan berubah. Tahun 1970, orang yang tinggal di desa 63%, yang di kota 37%. Tahun 2000, yang tinggal di desa dan di kota hampir seimbang. Dan tahun 2030, yang tinggal di kota akan 60%, yang di desa 40%. Gereja kita, GBI Wisma AKR, yang akan pindah ke sana adalah gereja yang ada di kota. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bahwa Tuhan mengingatkan kita, dunia sedang berubah. Kota akan menjadi penting dari yang sebelumnya. Bukan lagi negara, kota akan menjadi pusat sejarah. Dan doa saya seperti kolam baptisan di tempat Pak Totong, yang menjadi sebuah sejarah bagi seorang yang dari seberang bertobat, Pak Sudarjo. Doa saya bahwa gereja yang akan kita pindah nanti akan menjadi sebuah sejarah yang tercatat dari karya hidup saudara semuanya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Saudara, bagaimana kita harus melakukan pelayanan gereja kita? Tuhan tempatkan di tengah kota Jakarta bukan kebetulan. Di tengah kota ada urban youth. Kemarin sudah ada HMC, healing movement ya, anak-anak HMT dilakukan untuk anak-anak muda. Gereja di tengah kota harus ingat, banyak anak muda yang ke kota mengadu hidup. Kedua, di kota ada urban profesional. Itu bisa insinyur, bisa dokter, bisa berbagai profesi. Kita harus jangkau mereka. Di kota juga ada namanya profesional, itu termasuk urban art ya, yang influencer. Baik itu film, musik, segala macam. Gereja kita ada di tengah kota. Gereja di Jakarta, kita juga berhadapan dengan unreached people group. Yaitu orang-orang yang miskin, yang susah, yang tidak terjangkau, yang pekerjaannya mengambil sampah, segala macam. So mereka juga adalah jemaat, mereka juga ada jiwa. Yuk, mari kita bersama-sama melihat Tuhan yang memberi kesempatan kedua kepada Yunus. Kita juga mengambil kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Selalu terbuka kesempatan. Tuhan gak lihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah potensi kita ke depan seperti apa. Kita gak tahu ke depan seperti apa gereja kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan kita pindah, Tuhan siapkan fasilitas sedemikian besar. Kita gak mau siapin fasilitas. Pak Totong yang sanggup. Kita gak punya uang, beliau yang punya uang. Tuhan pakai cara dia, dengan memang Tuhan pakai dia dengan cara yang demikian. Lalu apa yang kita lakukan? Bila kita yang punya tenaga, punya waktu, kita lakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan akan berikan penuaian yang terbesar pada masa ini untuk gereja kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Sekali lagi, oleh karena. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bolehkah kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, tapi biar iman percaya kita terangkat di hadapannya. Sementara musik memainkan pujian ini. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, kita bukan orang sempurna. Bukan berarti saya mengkhotbahkan ini, saya sudah sempurna. Enggak. Banyak kelemahan yang ada. Tapi saudara, kalau Tuhan hari ini berbicara kepada kita, jangan keraskan hati kita. Mari kita berlari kembali kepada Tuhan. Dan mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berlari bersama dengan Tuhan dalam melayani Tuhan. So, apa yang akan kita lakukan? Ada dua model kekristenan. Kekristenan seperti Yunus, karena dia di kapal itu tenggelam, hampir tenggelam. Atau kekristenan seperti Paulus, karena dia di kapal, seisi kapal itu diselamatkan. Yang saya percaya, Alkitab berkata, kalau satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Siapa di tempat ini berkata, Tuhan, saya mau seisi keluarga saya, orang tua, mertua, keluarga besar, hari ini saya mau keluarga besar saya diselamatkan Tuhan. Kalau engkau mau, boleh angkat tangan kananmu. Siapa yang mau berdoa untuk keluarga besar? Soalnya saya punya keluarga besar yang belum diselamatkan. Dan saya terima di hadapan Tuhan satu panggilan untuk keluarga besar terus didoakan diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Kedua, siapa yang berkata, Tuhan, masalah yang saya sedang hadapi adalah cara Tuhan untuk memanggil saya kembali. Saat ini mungkin kau sedang menghadapi badai, enggak menghadapi masalah. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu dengan mengizinkan badai seperti Yunus untuk diingatkan lagi panggilan. Maukah saudara di tengah masalah yang ada, engkau beriman, engkau percaya masalahmu sanggup Tuhan selesaikan? Maukah engkau percaya bahwa dengan bersyukur, bukan menunggu masalah selesai, bukan menunggu persoalan selesai, tapi serahkan penghakiman kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Mau soal hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Mau soal hidup kita, bagaimana nantinya, itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan izinkan sampai hari ini kita ada, kita masih ada. Dan itu menunjukkan kita orang beriman. Jangan tunggu masalah selesai baru bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang mau berkata, mulai hari ini saya mau belajar beriman sama Tuhan. Saya mau bersyukur sekalipun sedang dalam masalah. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan, kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengambil alih dan kuasai pikiran kami. Kalau ada pikiran-pikiran yang ketika kami datang, pikiran itu pikiran yang tidak terkendali, kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, pikiran kami
dipulihkan oleh Tuhan. Kami datang mungkin tanpa damai sejahtera, tapi di hadirat Tuhan, Tuhan telah jamah kami, memberikan damai sejahtera di hati kami. Kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib di hari Pentakosta ketika Engkau memakai murid-murid yang tidak layak dipakai. Kami tahu di antara kami, bahkan kami semua di hadapan Tuhan, tidak ada yang layak. Kami tidak layak ya Tuhan. Tapi Tuhanlah yang telah melayakkan kami. Terima kasih. Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau melihat kami bisa menjadi seperti apa. Bahkan kami menyerah di dalam keadaan diri kami. Kami pun menyerah terhadap diri kami sendiri. Tapi kami punya Tuhan yang tidak menyerah terhadap diri kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang penuh kemurahan. Kami menerima hari ini kesempatan kedua yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Tuhan yang penuh dan kemurahan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan telah percayakan gereja-Mu di tempat ini untuk menjangkau setiap jiwa yang ada. Mari Tuhan yang telah mengangkat tangan dan rindu, keponakannya, sepupunya, orang tuanya, mertuanya, menantunya, anaknya, keluarga besar, famili jauh bahkan, teman sahabat yang rindu dijangkau. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa hari-hari ini terjadi gelombang kebangunan rohani, terjadi pencurahan kuasa Dewa Roh Kudus yang mempertobatkan. Akan terjadi penuaian besar. Mulailah dengan GBI Wisma KR ini. Jamah Tuhan, bawa Tuhan pertobatan. Nyatakan kuasa Tuhan yang mempertobatkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami menerima anugerah kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami diselamatkan, seisi keluarga kami akan diselamatkan Tuhan. Dan kami mohon, beri kesempatan kedua kepada orang tua kami. Beri kesempatan kedua kepada mertua kami, kepada menantu, kepada anak, kepada cucu kami, kepada keponakan kami. Berikan Tuhan, seperti Engkau berikan kesempatan kepada Niniwe mendengarkan Injil-Mu. Seperti Engkau memberi kesempatan kepada Yunus untuk dipakai oleh Tuhan. Berikan kesempatan itu Tuhan, supaya kami Tuhan pakai memberitakan Injil. Dan supaya orang menerima Injil kembali kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami terima pengurapan Tuhan. Kami terima kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang terima urapan Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan berkati.